Rasulihim wa Qurahim wa Tawil Hukuki Arum Ajma'in Allah Ayali Darajatihim Fil Jannah wa Tabassam dan Rahmah wal Maghfirah wa ya'idu alaina min barakatihim wa salatihim wa barihim wa umihim wa nafahatihim wa andadihim fil dini wa dunia wal akhirah suma'il ahwa'in syamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat Allah ta'ala yaghfiru lahum wa yarhamuhum ويجعل الجنة مثواهم وإلى حضرة النبي الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Masih di halaman 1 baris kelima dari atas paslon. Ada ya paslon ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasir al-haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وافتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إني استودعتك ما قرأت وما سمعت وما حفظت فاكتب إلي عند حاجتي إليه. وقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدامنا به وببركات علومه وبكم في الدارين آمين خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رضي الله عنه وعنكم. Faslun, ini satu pasal. Arkanul Islami khamsatun. Di pasal pertama dalam kitab Safinatun Najah dibicarakan mengenai rukun-rukun Islam. Masuk pada pasal yang pertama. Arkanul Islami khamsatun, bahwa rukun-rukun iman itu, rukun-rukun Islam itu ada 5. Rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadatu an la ilaha illallah, bersaksi sesungguhnya tiada ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini rukun Islam yang pertama. Yang kedua, wa iqamus shalah. Rukun Islam yang kedua, wa iqamus shalah, dan mendirikan sembahyang. Shalah dan mendirikan sembahyang. Kemudian yang ketiga, wa ita'uz zakah, dan mengeluarkan zakat atau memberikan zakat. Yang keempat, wa shaumu Ramadhan, dan puasa di bulan Ramadan. Yang terakhir, wa hijjul baiti,
Dan yang kelima yaitu hijjul baiti, pergi haji, melaksanakan ibadah haji. Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu untuk menuju kepadanya, untuk berangkat kepadanya. Dari 5 rukun Islam yang ada, ya, yang intinya hanya satu, yaitu 2 kalimat syahadat. Kemudian yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dia mukammil, itu penyempurna dari rukun yang pertama. Yang inti hanya pada rukun yang pertama. Yang kedua mukammil, penyempurna yang pertama. Yang ketiga, yang keempat sampai yang kelima minal mukammilat, termasuk hal-hal yang menyempurnakan. Artinya kalau yang pertama tidak ada, maka yang kedua sampai yang kelima nggak akan jadi. Kalau yang pertama tidak ada, maka rukun yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima tidak akan jadi. Dia sembahyang, rajin 5 waktu, rajin sunnah-sunnahnya, tapi nggak ada syahadatnya, berarti tidak Islam. Kalau tidak ada syahadatnya tidak Islam. Nggak ada 2 kalimat syahadat dalam hatinya. Tidak akan sempurna, tidak akan jadi dia punya sembahyang rukun yang kedua. Begitupun rukun yang ketiga, mengeluarkan zakat, tidak akan ada faedahnya buat dia mengeluarkan zakat kalau tidak ada yang pertama, kalau tidak ada 2 kalimat syahadat, atau dalam kata lain kalau tidak Islam, ya, kalau tidak Islam. Sama halnya yang ketiga, begitu yang keempat, begitu juga puasa Ramadan. Kalau bukan Islam nggak jadi puasa. Jangankan 3 bulan, jangankan 1 bulan atau 30 hari penuh, 1 tahun dia puasa, kalau tidak ada Islamnya nggak jadi. Begitupun yang kelima, dia berangkat haji. Dia tahu berangkat haji, tapi bukan Muslim, ya, tapi bukan Muslim, tapi bukan mukmin, tapi tidak ada 2 kalimat syahadat di dadanya, maka semuanya sia-sia. Oleh karena itu dikatakan rukun yang pertama ini merupakan inti, ya, daripada 4 rukun sesudahnya. Sedangkan rukun yang 2 sampai ke 5 termasuk minal mukammilat, sesuatu yang dapat menyempurnakan syahadatnya. Dengan adanya sholat, Islamnya makin baik. Dengan adanya zakat, Islamnya makin baik. Dengan menunaikan puasa, Islamnya makin baik. Dengan melaksanakan haji, Islamnya makin baik. Kemudian syahadat ini termasuk hukum duniawinya. Apabila seseorang ingin Islam, dari non-Muslim ingin Islam, syarat duniawiannya harus mengucap 2 kalimat syahadat. Ya. Apabila ada non-Muslim ingin masuk ke dalam agama Islam, ingin memeluk Islam, Allah berikan dia hidayah, maka wajib dia yantiqu bisyahadataini, bertutur mengucap dengan 2 kalimat syahadat. Ini hukum dunia. Untuk menjadikan orang non-Muslim menjadi Muslim, syarat wajibnya hanya mengucap 2 kalimat syahadat. Kalau yang bapaknya Islam, ibunya Islam, kakeknya Islam, turunannya Islam, lahir nggak perlu 2 kalimat syahadat. Ya, antum yang bapaknya Islam, ibunya Islam, pernah berucap 2 kalimat syahadat? Tidak. Ya. Kenapa? Dikatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap-tiap bayi yang dilahirkan sudah
dijadikan Allah lahir dalam keadaan statusnya Islam dan iman. Fa'abawahu, maka tergantung kedua orang tuanya. Hakikatnya anak yang lahir itu, bayi yang lahir itu Allah sudah jadikan dia Islam dan iman. Yang berubah orang tuanya. Ya, yuhawidanihi, yunasiranihi, yumajisanihi. Kadang-kadang orang tuanya robah, dia jadikan Yahudi, dirubah dijadikan Nasrani, dirubah dijadikan Majusi. Pada hakikatnya kullu mauludin, tiap bayi yang dilahirkan ya yuladu alal fitrah, dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apa fitrah? Ahli hadis menerangkan mana fitrah di sini adalah fitratul Islam wal iman, dalam keadaan kesucian Islam dan kesucian iman. Jadi anak-anak muslim nggak perlu lagi bersyahadat, karena Allah jadikan tiap-tiap bapaknya muslim, ibunya muslim, anaknya sudah secara otomatis dijadikan muslim. Nanti bapaknya ngerubah tuh, dijadikan Yahudi, dijadikan Nasrani, dijadikan Majusi. Ya. Majusi itu kelompok orang-orang yang mentuhankan api. Majusi mentuhankan api, termasuk mentuhankan matahari. Jepang tuh. Ya, kalau pagi-pagi dia sujud tuh, nyembah matahari. Nanti matahari mau turun menjelang maghrib, dia sembah lagi tuh. Jadi lambang benderanya apa? Kayak matahari. Ya. Orang-orang yang bapaknya Islam, kakeknya Islam, ibunya Islam, neneknya Islam, keturunan dari keluarga muslim, ketika melahirkan seorang anak yang baru, ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah, ay alal fitratil Islam wal iman. Ini jangan marah kalau dia bilang ente Islam keturunan, ya iya betul. Jangan marah, bohong. Emang benar, syukur kita dijadikan keluarga Islam, bapak kita Islam. Ya. Nah kemudian dengan syahadat disempurnakan lagi. Waktu lagi tasyahud baca asyhadu an la ilaha illallah. Ya, sempurnakan dengan sembahyang kita. Tiap 5 waktu kita bersyahadat, syahadat lagi untuk membersihkan keimanan kita, keyakinan kita dari hal-hal yang dapat mengotori iman kita. Untuk membersihkan iman kita banyak-banyak baca syahadat, bersih lagi. Jadi rukun Islam yang pertama ini itu bisa berlaku untuk hukum dunia. Apabila seseorang ingin masuk ke dalam agama Islam, wajib dia bertutur, wajib dia mengatakan 2 kalimat syahadat. Ya, kita minta orang Islam berarti untuk mengislamkan, ya, untuk mengislamkan. Datangin kiai-kiai, datangin ulama-ulama, saya ingin masuk Islam. Dikumpulin saksi beberapa orang, ya, kemudian berjabat tangan sambil ya, mengucap 2 kalimat syahadat. Untuk zaman sekarang lebih baik kita ingin masuk Islam kepada instansi yang berbadan hukum, apa, ya, yang berbadan hukum. Semua orang bisa mengislamkan, tapi kalau satu saat keluarganya menuntut, kita nggak punya badan hukum. Misalnya Al-Ikhlas terima mengislamkan dan Muslim misalnya, orang yang ingin masuk Islam bisa. Dia Islam di mana? Di Musola Al-Ikhlas. Panggil Pak Amil. Amil nggak ada? Ada nggak? Nggak ada. Nggak hadir. Hah? Oh di belakang. Tawadhu banget.
hamil nggak punya badan hukum misalnya, akhir zaman kan gitu. Dia tuntut keluarga itu. Tidak sedikit kasus semacam itu, ada orang masuk Islam tapi tiba-tiba keluarganya kesana, ya akhirnya lari kerana hukum. Bahwa tempat-tempat yang memang berbadan hukum. Tanya dulu, ente benar-benar mau masuk Islam ada tujuan lain nggak? Kadang pengen kawin, ambil perempuan Islam, pengen kawin dengan perempuan Islam. Saya pacaran sama orang Muslim. Waktu saya ngelamar, calon mertua saya bilang nggak bisa kecuali engkau masuk Islam. Jadi saya masuk Islam nih. Ya, masuk Islam karena perempuan. Jadi banyak kasus seperti itu, ya. Masuk Islam deh, kawin sama gadis-gadis Muslim. Tahun, 2 tahun, 3 tahun punya anak 1, besok lagi punya anak 2. Begitu dia punya 2, 3, suaminya mau balik ke agama asal. Ya, bilang istri, kalau engkau mau ikut agama aku, saya nggak ceraikan. Tapi kalau nggak mau ikut, saya ceraikan. Perempuan nggak siap jadi janda. Yang kebayang apa? Kan siapa yang ngasih makan dia anak? Ya, rasanya statusnya ini nggak punya suami perempuan, nggak malu, nggak pikir panjang, baik deh, saya ikut agama engkau, dapat 1, dapat 1. Salah lagi, kita keambil lagi, banyak kasus-kasus semacam ini. Cuma nggak diekspos, hanya selentingan atau ada di lingkungan kita. Jangan sampai ya, masuk Islamnya hanya cuma ingin kawin perempuan. Jangan, siang anak-anak Muslim kita. Kembali rukun Islam yang pertama yaitu 2 kalimat syahadat. Hanya dengan mengucap 2 kalimat syahadat bisa merubah status orang. Tadinya non-Muslim, tadinya nggak beriman kepada Allah, nggak beriman kepada Nabi, nggak beriman kepada malaikat, rasul-rasul, kitab-kitab, hari kiamat dengan takdir, yang semuanya itu ada dalam agama Islam. Ya, belum menjadi Muslim, tapi dengan sebab mengucapkan 2 kalimat syahadat yang begitu ringan, nggak susah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar, berapa susahnya, ya. Tapi kalimat yang pendek, ucapan yang ringan ini bisa merubah status orang yang tadinya non-Muslim menjadi Muslim, yang tadinya bukan termasuk saudara kita jadi saudara gara-gara ngomong ucap doang, ya, berubah status orang. Yang tadinya kafir jadi Muslim, yang tadinya bukan saudara jadi saudara, yang tadinya bukan ahlul jannah menurut Islam, tadinya bukan ahli surga jadi ahli surga. Ya, hanya dengan mengucap asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna sayyidana Muhammadan sayyidana wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Ucapan hati-hati. Tadinya bukan istri kita, di perempuan, kita mau nikah dengan dia, bukan istri kita. Boleh nggak kita gaulin? Nggak boleh. Boleh nggak kita bawa-bawa boncengan motor, bawa sana bawa sini? Nggak boleh. Sampai kita galin, ngucap dulu, saya terima nikahnya dan kawinnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin, ya. Mas sekian gram dibayar tunai. Ngucap kebenaran doang boleh ya. Sekarang boleh nggak kita cium nih? Boleh, jangan cium telan sih boleh. Apa yang membolehkan? Ucapan.
mengucap doang. Sebaliknya, istri kita antum ngomong sama bini ini di rumah, ya saya ceraikan engkau. Berapa lama? Ini ngomong ceraikan, berapa susahnya, berapa beratnya, kalimatnya dikit. Boleh gak kita gaulin? Boleh. Ente sudah bilang saya ceraikan engkau, jatuh talak 1. Ya. Jatuh talak 1. Saya sih ngomong main-main, nggak bisa urusan ini main-main. Ini bukan bagian main-main, sama orang syahadat. Bisa nggak syahadat main-main? Nggak bisa bagian-bagian ini dibuat main-main. Saya ngomong cerai main-main, bercanda. Sekalipun engkau ucapkan bercanda, jatuh talak. Ya? Bisa bagian ini main-main. Agama udah kasih peringatan, warning. Nah, ini bukan bagian untuk berbagai bercanda. Tapi karena mereka nggak paham, sering diucap. Kalau kesel sedikit, ceraiin lo. Kesel sedikit, ceraiin. Jadi lalapan kalau ngomel. Ya. Pagi siang dikatakan cerai, malam nggak boleh tidur sekamar. Kan itu jadi cerai kan tadi jatuh talaknya 1. Pada diborong langsung talak 3 diborong. Hati-hati, rugi ente. Kalau istri sudah kita jatuhkan 1 kali talak dengan mengatakan aku ceraikan kau, talak tuki, aku ceraikan kau, aku putuskan kau dari tali pernikahan, putus. Nah, si perempuan wajib pegang iddah namanya. Perempuan wajib pegang iddah. Iddah masa tunggu. Setelah sang suami menjatuhkan kata talak, kata cerai, dia harus nunggu 3 bulan 10 hari. Tunggu dulu. Namanya masa iddah. Apa itu iddah? Perempuan yang tengah atau waktu penantian sampai berakhirnya ya masa tunggu. Dikasih 3 bulan 10 hari untuk cerai yang masih hidup. Ya, kan ada cerai hidup bahasanya, ada cerai mati. Kalau cerai mati suami meninggal, ya itu namanya cerai mati. Kalau yang cerai mati 4 bulan 10 hari. Dua-duanya kasus ini si perempuan harus pegang iddah, masa-masa penantian sampai habis dulu masa iddahnya. Yang cerainya hidup itu 3 bulan 10 hari, yang cerainya mati itu 4 bulan 10 hari masa iddahnya. Kalau yang hamil, perempuan hamil diceraikan lagi hamil, atau suaminya meninggal dalam keadaan hamil, masa iddahnya sampai bayinya lahir. Masa iddahnya sampai bayinya lahir. Ini laki nggak tahu, nggak paham, sebentar-bentar ngomong cerai, bentar-bentar cerai, malam dipakai lagi, marah begini. Ya. Tunggu dulu, lama setelah dia menjatuhkan talak 3 bulan 10 hari tunggu. Ya. Dan dalam masa iddah ini perempuan wajib dikasih tempat, jangan diusir, pindah kamar dulu deh, kamar depan situ deh. Ya, wajib dikasih tempat tinggal. Seandainya tidak mau satu rumah, boleh diberikan tempat tinggal kontrakin. Atau si sang suami punya 2 rumah, itu tinggal sebelah-sebelah. Ya, wajib dikasih tempat tinggal dan juga diberi nama selama masa-masa iddah. Tunggu sampai 3 bulan 10. Belum sampai 3 bulan 10 hari sudah berubah pikiran. Nggak enak nggak punya bini nih, nggak enak tidur bisa nih. Ya, si laki di mana, si perempuannya di mana. Tiap hari makan pakai mie dulu. Ya, ngopi nggak ada yang sebelum kopi, baju nggak ada yang sebelum cuciin baju. Ya. Akhirnya berubah pikiran, saya mau rujuk. Boleh dirujuk,
selama masih dalam masa-masa iddah. Lagi belum habis waktunya 3 bulan, 10 hari atau 100 hari, boleh diajak istrinya rujuk. Ya, datangin istrinya, Bu, mana kalau kita rujuk? 1 bulan, 2 bulan, masing-masing berpikir, ya, rasanya gak enak kalau gak ada pendamping. Biasanya ada teman ngobrol, atau juga lihat anak-anak, macam-macam alasannya. Nah, masa-masa tunggu itu diberikan kepada kedua belah pihak untuk sama-sama merenungi dan berpikir, ya, berpikir rujuk deh, tapi masih dalam masa iddah. Kalau sudah habis masa iddahnya nggak boleh rujuk, nikah lagi, ya, undang ustaz lagi dah, undang amil lagi dah, ya. Tapi belum habis masa iddahnya dia rujuk. Raja'tuki fi nikahi, dia tinggal bicara, ngomong sama istrinya, raja'tuki fi nikahi, engkau aku rujukkan lagi ke dalam tali pernikahan. Nggak perlu saksi, nggak perlu penghulu, nggak perlu acara macam-macam. Kalau si istri ketika diajak rujuk oleh suaminya mengatakan iya, udah selesai, ya, habis itu. Tapi dia mengatakan rujuknya itu masih dalam masa-masa iddah. Nggak lama ribut lagi, nggak habis-habisnya. Dengerin tetangga sih, ribut lagi. 1 tahun kemudian jatuhkan lagi talak 2 udah, ya, udah talak 2. Untung dikasih talak 1, talak 2. Sama kasusnya seperti itu, harus, ya, kasih tempat tinggal, pisahkan kamarnya. Sama sebagaimana yang pertama. Harus memegang iddah ini istri yang dijatuhkan talak lagi selama 3 bulan 10 hari. Ini yang kedua kali udah. Terus dikasih lagi sadaran, banyak pertimbangan. Nah, ajak rujuk lagi nih, ajak rujuk lagi istrinya. Bu, saya nggak malu ini, habisnya ini duluan sih, mungkin gara-gara, ya, mungkin gara-gara bapak sih, foto siapa tuh di handphone, bapak ya, banyak banget tuh perempuan, foto siapa itu, rujuk lagi, tanpa nikah, tanpa saksi, tanpa apa-apa, rujuk lagi. Ini hati-hati nih, jangan sampai diulang yang ketiga kali, habis yang ketiga kali, nggak tahan, nggak sabar. Padahal 2 kali ini pelajaran buat dia, supaya jangan sampai terjadi lagi peristiwa semacam ini. Ini bukan mainan. Agama masih kasih kelonggaran, boleh rujuk, boleh nikah. Tapi untuk yang ketiga kali, bila kau jatuhkan lagi talak yang 3 kali, dan disebut dengan talak bain, namanya talak bain yang ketiga. Udah jatuh talak, nggak bisa rujuk, nggak bisa nikah. Rasain situ, nggak bisa rujuk, nggak bisa nikah. Kalau rujuk lagi nggak bisa. Oh, saya nanti tunggu sampai masa iddahnya habis, tetap nggak bisa. Kecuali istri kita udah nikah dengan orang lain, dengan suami baru, dan dengan suami barunya bercerai lagi. Dapat kabar istrinya udah nikah, tapi nggak boleh rujuk, nggak boleh nikah lagi. Si istri nikah dengan suami yang baru. Setahun kemudian dapat kabar, Pak, istrinya diceraiin. Wah, ini kesempatan. Kalau dia sudah nikah dengan orang lain, boleh istrinya diambil lagi untuk dijadikan istri dengan
dengan syarat dia pernah nikah dengan orang lain. Udah tua cuma, udah tua. Makanya tidak sembarangan. Kembali kepada ucapan. Jangan sembarangan mengucap. Ada ucapan yang dapat menguntungkan, ada ucapan yang dapat merugikan. Lebih jauhnya lagi, ucapan yang membuat kita masuk ke dalam surga, ada ucapan yang dapat menyeret kita ke dalam api neraka jahanam. Perkara kecil. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah bisa merubah status orang yang tadinya non muslim menjadi muslim, yang tadinya bukan saudara menjadi saudara, yang tadinya bukan ahlul jannah Allah jadikan dia ahlul jannah gara-gara ucapan. Rasul lanjutkan, arkanul imani sittatu, rukun-rukun iman ini ada 6. Antuk minabillahi, yang pertama wajib engkau beriman kepada Allah. Antuk minabillahi, wajib engkau beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, dan yang kedua wajib engkau beriman dengan para malaikat-malaikat. Wa kutubihi, dan kepada kitab-kitab. Wa rusulihi, dan kepada rasul-rasulnya. Wa bil yaumil akhir, dan wajib beriman percaya kepada hari akhir atau hari kiamat. Wa bil qadari, dan rukun iman yang keenam wajib beriman dengan takdir, khairihi, baik itu takdir baik, syarihi atau takdir yang buruk, yang tidak baik, minallahi ta'ala, semuanya itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia tidak mempunyai kekuasaan, manusia tidak mempunyai ketentuan. Yang berkuasa Allah, yang menentukan Allah. Di antara 6 rukun iman ini, apabila satu rukun dia tidak beriman, maka tidak jadi. Karena iman ini akan bisa berdiri ditopang dengan 6 tiang. Arkan itu tiang, ya, ditopang dengan 6 tiang. Kalau ini meja nih 4 tiang, 4 kakinya. Copot satu miring nih, ya. Nomor 2 miringnya kemari. Copot lagi, miring muter. Tinggal copot semuanya, ambil, nggak jadi meja. Itu meja. Sama halnya seperti iman. Tidak akan bisa tegak berdiri kalau kurang tiangnya, kurang kakinya. Makanya tidak sah orang beriman hanya dengan 5. Saya dengan takdir nggak percaya. Takdir kan tergantung kita. Ya, kalau kita pengen kaya, kerja. Kalau kita pengen sehat, berobat, olahraga dan sebagainya, jaga kesehatan. Ya. Semuanya dinisbahkan, dikembalikan kepada dirinya. Itu tidak benar. Ya. Itu yang disebut kaum Mu'tazilah. Namanya kaum Mu'tazilah. Mengembalikan sesuatu kepada kemampuan manusia. Ente pengen pinter, belajar. Dia nggak lihat berapa banyak orang yang belajar nggak pinter-pinter. Berapa banyak orang yang kerja banting tulang nggak kaya-kaya. Berapa banyak orang yang berobat jaga kesehatan nggak sembuh-sembuh. Jangan semuanya mengandalkan kekuatan makhluk. Itu pengertian orang-orang Mu'tazilah. Ya. Ada lagi kelompok yang namanya Qadariyah. Qadariyah, mereka itu berkeyakinan segala sesuatu takdir Allah. Segala sesuatu takdir Allah. Ya. Saya gak sembahyang takdir Allah.
Saya nggak puasa takdir Allah, saya malas kerja ini takdir Allah. Kok nggak bisa begitu? Tiap-tiap manusia dikasih juz'un min iradatillah, bagian dari kehendak kemauan. Iradah namanya. Allah punya sifat yang wajib pada diri Allah, namanya sifat iradah. Artinya ya, kemauan, menentukan, pilihan. Manusia dikasih untuk memilih keinginan yang diseleksi oleh akal, ditaruh akal di kepala manusia. Akal ini fungsinya yufarriq bainal haq wal batil, antara yang bagus yang tidak bagus. Kenapa milih yang nggak bagus? Karena dikasih akal. Contohnya ini ngajarin, ya, giliran yang pahit nanti nggak makan, yang manis nanti makan, giliran kue nanti makan, batu nggak makan, ya. Akal dikasih akal. Pilih yang baik-baik, pilih yang bagus-bagus, jangan tidak dipilih kecuali kau gila. Kalau gila kau udah gak ada kewajiban, ya. Dikasih kehendak. Semua yang berlaku kehendak Allah, semua yang berlaku ketentuan Allah. Manusia punya kehendak tidak berlaku kecuali dengan ketentuan kehendak Allah. Termasuk af'al, gerakan-gerakan manusia kita bisa bergerak. Itu keinginan ditaruh. Kita mau makan, kita pengen jalan, kita pengen megang sesuatu, pengen melihat, pengen mendengar, dikasih juz'un min iradatillah. Tapi yang berlaku tetap ketentuan iradahnya Allah. Gerak kita nih, semua Allah yang gerakan. Orang saya kok, coba antum lihat orang yang setruk, orang yang lumpuh, dia mau nggak ngangkat tangan? Kehendak angkat tangan ada nggak mau ngangkat tangan? Bisa nggak? Bisa. Bisa. Allah yang punya kehendak. Allah sudah bilang gerak kun, jadi. Tapi kunnya dicabut, iradahnya dicabut. Tuh nanti bilang gerak kehendak manusia. Orang lumpuh punya kehendak tapi nggak bergerak. Jadi seorang lumpuh pengen mau jalan nggak bergerak, pengen diri nggak bisa, pengen pegang nggak bisa, mulutnya menyok, mulutnya menyok, ya. Ngomong nggak bagus ngomong, pengen dia ngucap huruf yang bagus tapi tidak bisa. Kehendaknya ada dalam dirinya, tapi yang berlaku itu kehendak. Nah, ahli sunnah wal jamaah berdiri di antara tengah-tengah, antara Mu'tazilah dan antara Qadariyah. Ya, kapan dia harus kembalikan kepada dirinya, kapan harus kembalikan kepada takdir Allah. Selamat. Ayo masuk aja, males. Kan kasar suka milih, sudah tahu. Nanti disuruh ngaji biar punya ilmu yang membimbing kita, akal yang menyeleksi. Makanya kalau urusan tauhid disebut hukumnya hukum asli, harus logika baru diamalkan. Kalau fikih jangan pakai hukum akli, ya. Paham nggak paham, bayang udah. Paham nggak paham, mampu kadang kiblat. Paham nggak paham, kalau kena najis, anjing dan babi cuci 7 kali. Kok 7 kali? Jangan banyak tanya, udah. Ini hukum fikih. Fikih nggak harus masuk logika dulu baru diamalkan, amalkan dulu. Nanti logikanya nyampe. Tapi kalau tauhid nggak bisa. Urusan ketuhanan harus dipikirkan dulu dengan otak yang Allah berikan kepada kita. Bila masuk akal jalanan, tidak masuk akal jangan diterima. Islam tidak mau membodohi umatnya dalam urusan ketuhanan. Makanya tauhid mengatur ada hukum akli, ada hukum syar'i, ada hukum adi. Hukum akli yang segala sesuatu yang diputuskan oleh akal kita. Ya. Sampai akal engkau menerima keberadaan Allah, dikasih jalan. Kau yakin nggak dengan adanya Allah? Nanti akal kita yang menyeleksi.
Ada hukum akli, biasanya hukum akli digunakan untuk ilmu tauhid. Ada hukum syar'i, hukum agama, keputusannya dari Allah, nas Quran, hadis, semuanya. Ini yang nggak bisa ditawar. Kalau Allah sudah mengatakan haram, ya haram. Hurrima alaikum lahmul khinzir. Kalian diharamkan makan daging babi. Ya, dan jangan pakai dicari-cari lagi. Kenapa? Sebab itu jangan belakangan dulu. Ini hukumnya hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau nggak akan mampu untuk memikirkan hukum-hukum Allah, nggak mampu. Otak engkau kecil, hukum Allah besar, nggak mampu, panas meledak nanti. Ya? Ada lagi hukum adil. Segala sesuatu yang terjadi berulang-ulang bisa dijadikan hukum, disebut hukum adil. Ya, mendung tandanya apa? Hujan. Besok lagi mendung, hujan. Segala sesuatu yang terjadi berulang-ulang bisa kita tentukan. Pak, ini bisa bilang hujan, kan baru mendung. Biasanya begitu. Hukum adil bisa dijadikan hukum. Kenapa? Karena berulang-ulang. Rucuk. Apa yang tanda itu? Apa? Oh, berarti kalau rucuk, tandanya apa? Kita bisa hukumkan. Lapar ente. Apa itu rucuk? Ya. Kita hukumkan api itu panas. Biasanya begitu. Ya. Itu namanya hukum adil. Panas api. Sudah biasa dari zaman kakek kita sebelumnya api itu panas. Karena kita rasakan panas jadi biasa. Ini namanya hukum adil. Sampai kita putuskan api itu panas. Tapi hukum adil, hukum adat bisa bersalahan. Ya, bisa berubah, bisa dijadikan hukum tapi bisa berubah. Mendung, hujan nggak terjadi. Biasanya hujan, tapi mendungnya doang, hujannya jadi nggak. Nah, hukum adat begitu. Ya, rucuk lapar, enggak, kekenyangan, bisa berubah. Hukum adil bisa berubah. Api panas, Nabi Ibrahim nggak panas. Hukum adil bisa berubah. Ya, ketika Nabi Ibrahim dibuang oleh Raja Namrus melalui alat yang namanya manjanik, ketapel besar, tarik. Ya, ditarik. Antum kalau nonton film Prosa, kerajaan ada tuh alat manjanik buat melempar batu nyerang negara lain. Dulu belum ada apa? Oh, sekarang kan ditutup. Udah namanya nggak tahu. Rudal. Sekarang dulu zamannya batu. Ada yang dari batu, ada yang bola api. Dilepas alatnya namanya manjanik. Nabi Ibrahim ditaruh di situ, dilempar ke api. Begitu jatuh ke api, Allah langsung berfirman, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, jadilah engkau bardan wa salaman, jadilah engkau dingin. Yang pada adatnya, pada umumnya dia panas, tapi bisa berubah menjadi di masuk ke tabunan sama juga di AC. Hukum adat bisa berubah. Ya, hukum adat bisa berubah. Hukum syar'inya bisa berubah. Kalau Allah sudah mengatakan haram, ya udah haram sampai hari kiamat. Tidak bisa dirubah. Kalau hukum akli menentukannya, menghukumkannya harus dengan logika. Tuhan memang ada dua, masuk akal nggak ya? Kalau Tuhan dua, yang bikin langit siapa? Yang bikin bumi siapa? Oh, dia bareng-bareng, berarti Tuhan apa? Masa bikin segitu aja bareng-bareng? Ya tukang nek-nek. Dan terima akal kita, berarti Tuhan kita lemah, harus ada salikan, harus kerjasama. Kalau dia bareng-bareng kerjainnya, berarti lemah. Oh, kalau masing-masing, yang namanya masing-masing selalu nggak ada kecocokan. Yang bikin langit sampai saya, yang satu lagi enggak saya aja, itu bikin bumi. Berebut nih, kalau Tuhan itu satu pengen bikin bumi, satu pengen bikin ya, langit. Satu lagi berebut, yang mau bikin bumi bilangnya mau bikin langit, yang bikin langit maunya bikin bumi. Biasanya umum begitu, segala sesuatu yang tidak
yang tidak akur, adanya keributan. Itu bayang kalau Tuhannya ribut. Makanya hal ini tidak masuk di akal. Kalau Tuhan itu sampai dua, sedangkan Allah punya sifat wahdaniyah, esa, tunggal. Tidak ada Tuhan, ya, tidak ada Tuhan itu lebih dari satu. Bagaimana pemahaman orang-orang yang di luar agama kita, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu. Kalau dia ada Bapak, Ibu, ada anak, ada cucu, ya kan ada tuh begitu. Kalau ada anak, ada cucu, ada besan. Ini nggak masuk di akal. Maka akal kita yang membersihkan semuanya itu tidak masuk di akal kalau Tuhan itu lebih dari satu. Apalagi sudah ada dalilnya, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan seterusnya. Cukup sampai di sini. Faslun wa makna la ilaha illallah wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tuhina biha hayatal qayyimah wa jatal batana fatawaffana wa anta radina. Allahumma inni salatuka ma faratu wa sami'tu ma awitu wa